Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, mata kuliah inovasi pendidikan nasional. Berikut ini kami akan membahas mengenai inovasi pendidikan dalam konteks kawasan teknologi pendidikan, kawasan pemanfaatan, kawasan pengolahan, dan kawasan penilaian. Baik, sebelumnya izin kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Saya sendiri Hosdin Agus Purtabui, NIM 1710524901. Kedua, Angga Fikri Putra 2010524130. Ketiga, Aldani Naja Saiful 2010524409. Yang keempat, Elena Asti 2010524117. Yang kelima, Nadira Atsila 201052443031. Yang keenam, Putri Aniza 2010524128. Yang ketujuh, Reza Ilham 2010524129. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai 3 kawasan, yaitu kawasan pemanfaatan, kawasan pengelolaan, dan kawasan penilaian. Pada ketiga kawasan tersebut, kami akan membahas mengenai deskripsi, kecenderungan, dan permasalahan, serta sumber pengaruh utama, inovasi berdasarkan ketiga kawasan tersebut, serta kasus berhubungan dengan ketiga kawasan tersebut. Oke, baik. Yang pertama adalah inovasi pendidikan dalam konteks kawasan pemanfaatan. Yang pertama ada deskripsi kawasan pemanfaatan. Kawasan pemanfaatan merupakan domain ketiga dalam teknologi pendidikan. Pemanfaatan sendiri merupakan serangkaian tindakan penggunaan metode dan model instruksional, bahan, dan peralatan media untuk meningkatkan suasana pembelajaran. Menurut Sills and Ritchie dalam Warsita 2013, mendefinisikan bahwa pemanfaatan merupakan aktivitas menggunakan proses dan sumber untuk belajar. Pemanfaatan ini sangatlah penting karena membicarakan keterkaitan peserta didik dengan bahan belajar atau sistem pembelajaran. Pihak yang berperan dan terlibat dalam pemanfaatan ini bertanggung jawab dalam mencocokkan peserta didik dengan bahan belajar dan aktivitas pembelajaran yang spesifik, menyiapkan peserta didik agar dapat berinteraksi dengan bahan belajar dan aktivitas yang dipilih, memberikan bimbingan selama kegiatan, memberikan penilaian atas hasil yang dicapai oleh peserta didik, dan memasukkannya ke dalam suatu prosedur organisasi yang berkelanjutan. Baik, secara lebih lanjut, kawasan pemanfaatan ini terdiri dari pemanfaatan media, difusi inovasi, implementasi, dan institusionalisasi, serta kebijakan dan regulasi. Yang pertama adalah pemanfaatan media. Pemanfaatan media ini merupakan penggunaan yang sistematis dari sumber belajar. Proses pemanfaatan media ini merupakan proses pengambilan keputusan berdasarkan atas spesifikasi desain pembelajaran tertentu. Misalnya adalah bagaimana suatu film diperkenalkan atau ditindaklanjuti dan kemudian dipolakan sesuai dengan bentuk pembelajaran yang diinginkan. Prinsip pemanfaatan media ini juga dikaitkan dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua adalah difusi inovasi. Difusi inovasi ini merupakan suatu proses berkomunikasi melalui strategi terencana dengan tujuan untuk diadopsi. Melalui proses difusi ini memungkinkan suatu inovasi diketahui oleh banyak orang dan dikomunikasikan sehingga tersebar luas dan akhirnya digunakan masyarakat. Tujuan akhir yang ingin dicapai ialah terjadinya perubahan tanpa adanya keterpaksaan dari pihak manapun. Dalam proses difusi ini juga penting untuk dilakukan diseminasi. Kemudian Rogers dalam Warsita 2013 menyebutkan bahwa difusi inovasi ini terdiri dari berbagai disiplin ilmu serta memiliki tahapan yang sebagai berikut. Yang pertama ada pengetahuan, yang kedua persuasi atau bujukan, yang ketiga ada keputusan, yang keempat implementasi, dan yang kelima konfirmasi. Dalam konteks teknologi pendidikan ini, inovasi mengacu pada pemanfaatan teknologi canggih, baik perangkat lunak maupun perangkat keras yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah implementasi dan institusionalisasi. Implementasi dan institusionalisasi merupakan penggunaan bahan dan strategi pembelajaran dalam keadaan yang sesungguhnya. Sedangkan institusionalisasi merupakan penggunaan yang rutin dan pelestarian dari inovasi pembelajaran ke dalam suatu struktur atau budaya organisasi. Proses implementasi dan institusionalisasi ini dimulai setelah produk inovasi telah diadopsi. Tujuan dari implementasi dan institusionalisasi adalah menjamin penggunaan yang benar oleh individu dalam suatu organisasi. Dan yang keempat adalah kebijakan dan regulasi.
Kebijakan dan regulasi merupakan aturan atau tindakan yang mempengaruhi difusi dan pemanfaatan teknologi pendidikan. Kebijakan dan peraturan pemerintah mempengaruhi pemanfaatan teknologi. Kebijakan dan regulasi biasanya dihambat oleh permasalahan etika dan ekonomi. Misalnya hukum hak cipta yang dikenakan pada pengguna teknologi, baik untuk teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, maupun teknologi terpadu. Selanjutnya adalah kecenderungan dan permasalahan. Kecenderungan dan permasalahan dalam kawasan pemanfaatan pada umumnya berkisar pada kebijakan dan peraturan yang mempengaruhi penggunaan media, difusi, implementasi, dan pelembagaan. Masalah lain yang berhubungan dengan kawasan ini adalah bagaimana gerakan restrukturisasi sekolah dapat mempengaruhi penggunaan sumber belajar. Pertumbuhan yang pesat dari bahan dan sistem berasaskan komputer telah meningkatkan resiko politik dan ekonomi bagi yang akan mengadakan adopsi. Kaum profesi teknologi pembelajaran sekarang sedang mempertimbangkan keputusan untuk pengeluaran jutaan dolar yang akan berpengaruh bukan saja terhadap guru secara perseorangan dan ruangan kelas, namun juga terhadap seluruh wilayah persekolahan, perguruan tinggi, dan badan usaha. Bidang ini nampaknya terlibat pada permasalahan politik dan ekonomi pada tingkat organisasi secara keseluruhan. Faktor-faktor ini sering berdampak pada cara bagaimana pemanfaatan ini harus dilakukan atau dimanfaatkan. Selanjutnya adalah sumber pengaruh utama. Pada mulanya, gagasan mengenai pemanfaatan media ini lebih berkonotasi pada aspek-aspek penggunaan. Kemudian kawasan ini berkembang dan mencakup pada difusi dan pemanfaatan pengetahuan, termasuk pula peranan kebijakan publik sebagai suatu mekanisme pelembagaan. Di luar bidang teknologi pembelajaran ini, studi tentang pemanfaatan pada umumnya lebih diartikan sebagai studi tentang pemanfaatan ilmu pengetahuan, dan banyak dipengaruhi oleh hasil penelitian dan teori yang berkaitan dengan sejarah dan filsafat ilmu serta sosiologi ilmu pengetahuan. Prinsip yang sama ini telah melahirkan asumsi-asumsi penting bagi para teknolog pendidikan. Asumsi yang tumbuh adalah bahwa pemanfaatan media terbatasi oleh yang pertama ada kerangka referensi masing-masing individu atau individual frames of reference. Yang kedua ada kondisi sosial. Yang ketiga permasalahan mengenai keseluruhan sistem penerimaan, dan yang keempat adalah tindakan dari kelompok yang berkomunikasi. Pemanfaatan ini banyak bergantung pada proses difusi. Dalam kaitan ini, karya Rogers memberikan kontribusi yang sangat penting untuk memahami gejala difusi inovasi. Hasil dari eksplorasi Rogers tentang proses difusi ini adalah suatu model yang banyak didasarkan pada hasil penelitian tentang adopsi inovasi. Secara umum, penelitian ini telah mengidentifikasi variabel yang diduga banyak mempengaruhi penerimaan ide baru dan menjelaskan bagaimana proses penerimaan inovasi baru tersebut terjadi. Model Rogers ini didasarkan pada anggapan bahwa ada 4 elemen utama yang beroperasi dalam proses difusi, yaitu bentuk atau karakter inovasi itu sendiri, saluran komunikasi yang ada, waktu, dan sistem sosial yang berlaku. Contoh mengenai faktor yang mempengaruhi pemanfaatan proses dan materi pembelajaran termasuk diantaranya adalah sikap pembelajar terhadap teknologi, tingkat independensi pembelajar, dan faktor-faktor lain yang dapat menghambat atau mendukung pemanfaatan media atau materi dalam konteks sistem pembelajaran yang lebih luas. Penelitian pemanfaatan dalam teknologi pembelajaran ini banyak menyinggung mengenai masalah seputar penggunaan media secara optimal dan pengaruh media terhadap waktu yang diperlukan untuk belajar. Saya Nadira Atsila dengan NIM 201052444031 di sini akan menjelaskan mengenai inovasi yang saat ini telah ada berdasarkan kawasan pemanfaatan. Nah, contoh inovasi yang pertama yaitu pemanfaatan media pembelajaran berbasis video. Video pembelajaran adalah sebuah media yang menyajikan audio visual yang mengandung materi pembelajaran yang berdasarkan konsep, prinsip, prosedur, teori, dan contoh terhadap suatu pengetahuan. Dengan harapan penonton dari video dapat memahami isi materi pembelajaran tersebut. Media pembelajaran berbasis video ini dikatakan sebagai media audio visual, di mana media ini menggabungkan unsur suara dan gambar yang dapat dilihat. Jadi siswa tidak hanya mendengarkan apa yang dijelaskan gurunya, tetapi juga melihat kenyataan-kenyataan apa yang ditampilkan oleh gurunya dalam media tersebut.
Video pembelajaran umumnya berisi materi yang dikemas secara menarik, dan seperti yang dikatakan sebelumnya, biasanya di dalamnya terdapat unsur berupa audio dan visualnya. Video-video yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran itu seperti video tutorial dari YouTube, video animasi, dokumenter, dan lain sebagainya. Inovasi pendidikan dengan memanfaatkan media pembelajaran berbasis video ini diharapkan dapat mendorong siswa untuk meningkatkan hasil belajar mereka dalam proses belajar, baik secara daring maupun luring. Sebagai sebuah media pembelajaran, video memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik tersebut yaitu yang pertama, mampu menampilkan gambar dengan gerak serta suara secara bersamaan. Yang kedua, mampu menampilkan benda yang sangat tidak mungkin dibawa ke dalam kelas. Karena misalnya terlalu besar, terlalu kecil, terlalu abstrak, terlalu rumit, terlalu jauh, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mampu mempersingkat proses, misalnya proses penyemaian padi hingga panen. Nah, di dalam video itu dapat ditampilkan prosesnya secara utuh tanpa memakan waktu yang lama. Yang keempat, memungkinkan adanya rekayasa atau animasi. Yang kelima, user friendly. Sajian informasi atau materi yang ditampilkan pada video pembelajaran bersifat bersahabat dengan pemakainya, serta mudah diakses sesuai keinginan. Dan yang terakhir, dapat digunakan secara klasikal dan individual. Selanjutnya, mengenai prinsip pengembangan. Untuk menghasilkan program media video pembelajaran, beberapa prinsip pengembangan video berikut perlu diperhatikan. Nah, yang pertama itu, berorientasi pada tujuan. Prinsip ini dimaksudkan bahwa program video pembelajaran tersebut dikembangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran sebagaimana telah ditetapkan pada kurikulum. Yang kedua, kecukupan cakupan materi. Prinsip ini menuntut pengembang media video, mulai dari penulisan naskah hingga produksi, itu tetap menjelaskan materi secara memadai, sehingga mencakup semua kompetensi dan indikator hasil belajar yang diharapkan. Yang ketiga, yaitu urutan materi. Mulai dari penyusunan naskah, penulis itu harus menyusun urutan materi secara tepat sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran, misalnya hierarki, prosedural, dan lain sebagainya. Yang keempat, kejelasan. Prinsip kejelasan juga harus diperhatikan. Misalnya dalam bentuk memberikan uraian materi, pemberian contoh, itu harus jelas pesan yang ingin disampaikannya agar nanti tidak terjadi miskomunikasi. Selanjutnya yang kelima, interaktivitas. Prinsip interaktivitas dalam media video dapat dilakukan dalam bentuk berbagai suruhan, ajakan, pertanyaan, tugas, dan lain sebagainya yang dapat membuat peserta didik aktif dalam proses pembelajaran. Yang keenam yaitu kemenarikan. Prinsip kemenarikan juga perlu diperhatikan agar tampilan dan sajian program video dapat membuat siswa tertarik dan terus termotivasi untuk tetap belajar. Dan yang terakhir, prinsip komunikatif. Selanjutnya, inovasi yang kedua yaitu pelatihan media pembelajaran berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, pelatihan adalah bagian dari pendidikan yang merupakan sarana pembinaan dan pengembangan karir, serta salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Sebuah pelatihan idealnya dirancang untuk mewujudkan tujuan-tujuan, baik tujuan organisasi yang menyelenggarakan pelatihan, maupun tujuan para peserta yang mengikuti pelatihan secara perorangan. Kegiatan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seseorang agar mereka yang dilatih nantinya mendapat pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi suatu permasalahan. Dan di era pembelajaran jarak jauh ini, mayoritas guru memerlukan pelatihan media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Tujuan pelatihan tersebut yaitu agar keterampilan guru dalam membuat materi ajar menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan internet itu dapat meningkat. Pelatihan pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi ini juga dapat membantu guru dalam mempersiapkan materi belajar yang menarik dan up-to-date bagi peserta didik. Adapun beberapa karakteristik dari pelatihan, yaitu yang pertama, direncanakan dengan sengaja. Yang kedua, adanya tujuan yang hendak dicapai. Umumnya tujuan pelatihan itu menitik beratkan pada pengetahuan dan keterampilan teknis. Yang ketiga, isi belajar dan berlatih menekankan pada keahlian atau kreativitas suatu pekerjaan tertentu. Yang keempat,
materi yang disampaikan itu umumnya lebih spesifik. Dan yang terakhir, jangka waktu pelaksanaan umumnya juga relatif lebih pendek atau lebih singkat. Selanjutnya, prinsip pengembangan. Jadi, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan sebuah pelatihan. Menurut William B. Werther, prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip partisipasi. Partisipasi nantinya akan meningkatkan motivasi dan empati seseorang terhadap proses belajar. Selain itu, prinsip partisipasi ini juga harus diperhatikan dalam pelatihan karena pembelajaran biasanya akan lebih cepat dan bertahan lama apabila peserta pelatihannya itu dapat terlibat secara aktif. Dan yang kedua, prinsip repetisi. Repetisi ini akan memperkuat suatu pola ke dalam memori seseorang. Jadi, belajar dengan pengulangan kunci-kunci pokok dari ide-ide akan dengan mudah dapat diingat kembali bila sewaktu-waktu diperlukan. Yang ketiga, prinsip relevansi. Belajar akan lebih efektif apabila materi yang dipelajari itu bermakna atau mempunyai relevansi tersendiri dengan kebutuhan seseorang. Yang keempat yaitu prinsip pengalian pengetahuan dan keterampilan. Semakin dekat kebutuhan program pelatihan dan kebutuhan pekerjaan, maka akan semakin cepat juga seseorang untuk menguasai keterampilan tersebut. Jadi dengan kata lain, pengalian pengetahuan dan keterampilan bisa terjadi karena penerapan teori dalam situasi yang nyata atau karena praktek yang bersifat simulasi. Artinya, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam simulasi nantinya dapat dengan mudah dialihkan pada situasi yang nyata. Yang terakhir, prinsip umpan balik. Melalui sistem umpan balik, peserta pelatihan dapat mengetahui tercapai tidaknya tujuan pelatihan. Dengan umpan balik juga, peserta pelatihan dapat termotivasi untuk mengetahui perubahan yang terjadi di dalam dirinya, baik kemampuannya, keterampilannya, maupun kepribadian. Dan juga mereka akan termotivasi untuk secepat mungkin meningkatkan kemajuan belajarnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan mempelajari atau mengetahui tentang kasus problem based solving yang berhubungan dengan kawasan pemanfaatan. Nah, seperti yang kita tahu atau kalian semua tahu, dunia saat ini itu sedang dilanda dengan yang namanya pandemi COVID-19. Tentu pandemi ini itu menghambat banyak sekali kawasan-kawasan yang ada di dunia, baik dari sektor pertanian, sektor pangan, dan lain sebagainya, sektor keuangan bahkan terpengaruh. Nah, begitu juga dengan kawasan pendidikan atau sektor pendidikan. Nah, pendidikan saat ini itu akibat adanya COVID-19, pandemi ini, kita itu mengalami kemunduran atau mengalami kesulitan karena kita tidak bisa lagi melakukan proses pembelajaran itu secara tatap muka. Ini tentu itu ya membuat dari kita sendiri, dari tenaga pendidik, dari kementerian, Kemendikbudristek itu membuat untuk mereka harus memutar otak lagi. Bagaimana sih cara agar kita itu dapat mengatasi akibat dari pandemi ini di kawasan pendidikan seperti itu. Bagaimana sih agar pendidikan kita itu tetap berjalan di tengah pandemi COVID-19 ini? Nah, akhirnya mereka pun ya karena memang kita sudah di masa perkembangan teknologi yang cukup pesat atau cukup tinggi, kita bisa memanfaatkan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Seperti contoh saat ini, yang kita lakukan saat ini itu kan ya juga proses pembelajaran. Tentu saja proses pembelajaran sekarang itu memang tidak dilakukan lagi secara konvensional, melainkan ya sudah dengan teknologi digital. Tidak ada lagi yang namanya kita kumpul sekarang udah kita nggak kumpul nggak harus proses belajar tuh nggak harus kita dalam satu kelas menghadap papan tulis seperti di waktu yang sama kayak gitu, kita nggak harus lagi untuk melakukan itu karena ya di saat ini kita bisa melakukan pertemuan secara maya, pembelajaran secara maya atau virtual atau dalam jaringan bisa kita sebut. Nah, tenaga pengajar saat ini juga sudah menggunakan berbagai teknologi-teknologi digital yang memang bisa membantu proses pembelajaran.
Seperti contoh itu ya kita ada Zoom atau Google Meet yang bisa kita gunakan untuk melakukan pertemuan tatap muka yang secara dalam waktu yang bersamaan seperti itu. Lalu bisa ada Classroom, Edmodo atau yang biasa kita gunakan itu Bismart untuk melakukan kelas maya. Di kelas maya yang ya di situ kita bisa ada tugas di situ, ada pemateri pembelajaran di situ seperti itu. Lalu juga ada yang namanya YouTube, ada juga Spotify untuk ya media pembelajaran digital seperti contoh ya saat ini video ini kita upload di YouTube bisa kalian pelajari kapanpun dimanapun jam berapapun seperti itu. Bisa juga di Spotify mungkin bentuknya podcast karena mungkin ya lebih enak mendengarkan daripada harus melihat seperti itu. Baik, untuk yang selanjutnya kita masuk pada kawasan pengelolaan. Pengelolaan meliputi pengendalian teknologi pembelajaran melalui perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan supervisi. Kawasan pengelolaan bermula dari administrasi pusat media, program media, dan pelayanan media. Pembaruan perpustakaan dengan program media membuahkan pusat dan ahli media sekolah. Program media sekolah ini menggabungkan bahan cetak dan non-cetak sehingga timbul peningkatan penggunaan sumber-sumber teknologi dalam kurikulum. Dengan semakin rumitnya praktek pengelolaan dalam bidang teknologi pembelajaran ini, teori pengelolaan umum mulai diterapkan dan juga diadaptasi. Teori pengelolaan proyek mulai digunakan khususnya dalam proyek desain pembelajaran. Teknik atau pengelolaan proyek-proyek terus dikembangkan dengan meminjam dari bidang lain. Tiap perkembangan baru memerlukan cara pengelolaan yang baru juga. Nah, di dalam kawasan pengelolaan sendiri terdiri dari yang pertama pengelolaan proyek, yang kedua pengelolaan sumber, yang ketiga pengelolaan sistem penyampaian, dan yang keempat pengelolaan informasi. Untuk yang pertama yaitu pengelolaan proyek, meliputi perencanaan, monitoring, dan pengendalian proyek desain dan pengembangan. Pengelolaan proyek berbeda dengan pengelolaan tradisional karena staf proyek mungkin baru, yaitu anggota tim untuk jangka pendek. Kemudian pengelola proyek biasanya tidak memiliki wewenang jangka panjang atas orang karena sifat tugas mereka yang sementara. Kemudian pengelola proyek memiliki kendali dan fleksibilitas yang lebih luas dari yang biasa terdapat pada organisasi dan staf. Kemudian para pengelola proyek bertanggung jawab atas perencanaan, penjadwalan, dan juga pengendalian fungsi desain pembelajaran atau jenis-jenis proyek yang lain. Peran pengelola proyek biasanya berhubungan dengan cara mengatasi ancaman proyek dan memberi saran perubahan internal. Kemudian yang kedua yaitu pengelolaan sumber. Pengelolaan sumber mencakup perencanaan, pemantauan, dan pengendalian sistem pendukung dan pelayanan sumber. Pengelolaan sumber memiliki arti penting karena mengatur pengendalian akses. Pengertian sumber dapat mencakup personil keuangan, bahan baku, waktu, fasilitas, dan sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran mencakup semua teknologi yang telah dijelaskan pada kawasan pengembangan. Efektivitas, biaya, dan justifikasi belajar yang efektif merupakan dua karakteristik penting dari pengelolaan sumber. Yang ketiga yaitu pengelolaan sistem penyampaian. Pengelolaan sistem penyampaian meliputi perencanaan dan pemantauan pengendalian. Hal tersebut merupakan suatu gabungan antara medium dan cara penggunaan yang dipakai dalam menyajikan informasi pembelajaran kepada pembelajar. Pengelolaan sistem penyampaian memberikan perhatian pada permasalahan produk seperti persyaratan perangkat keras atau lunak dan dukungan teknis terhadap penggunaan maupun operator. Pengelolaan ini juga memperhatikan permasalahan proses seperti pedoman bagi desainer dan instruktur dan pelatih. Keputusan pengelolaan penyampaian sering bergantung pada sistem pengelolaan sumber. Nah, yang terakhir yaitu pengelolaan informasi. Pengelolaan informasi meliputi perencanaan, pemantauan, dan pengendalian cara penyimpanan, pengiriman atau pemindahan, atau pemrosesan informasi dalam rangka tersedianya sumber untuk kegiatan belajar. Pentingnya pengelolaan informasi terletak pada potensinya untuk mengadakan revolusi kurikulum dan aplikasi desain pembelajaran. Selanjutnya yaitu kecenderungan dan permasalahan pada kawasan pengelolaan.
kecenderungan terhadap peningkatan dan pengelolaan kualitas dari dunia industri nampaknya akan menyebar ke dunia pendidikan. Nah, jika demikian, hal tersebut akan membawa dampak pada kawasan pengelolaan, sintesa dan distribusi inovasi, teknologi kerja dan pengelolaan kualitas dapat menjadi alat yang ampuh untuk perubahan organisasi. Mengurangi hal ini akan menjadi tantangan bagi para pengelola untuk menggunakan sumber-sumber yang ada sekarang secara lebih baik. Penggabungan antara sistem informasi dan pengelolaan akan berkembang dan berpengaruh terhadap teknologi pendidikan dalam pengertian bahwa pengambilan keputusan pengelolaan akan menjadi semakin bergantung pada komputerisasi informasi. Kemudian sumber pengaruh utama pada kawasan pengelolaan. Persoalan-persoalan pengelolaan dalam bidang teknologi pembelajaran muncul akibat pengaruh aliran perilaku dan berpikir sistematik behaviorisme, serta aspek humanistik dari teori komunikasi, motivasi, dan produktivitas. Metodologi dan teori pengelolaan telah banyak diaplikasikan pada berbagai bidang pengelolaan dan koordinasi proyek ataupun sumber, maupun secara lebih luas dalam mengelola perubahan. Sebagian besar prinsip-prinsip pengelolaan berasal dari administrasi bisnis, dan hanya sebagian kecil teori dan penelitian pengelolaan dihasilkan oleh komunitas teknologi pembelajaran. Pengaruh yang paling menonjol pada bidang pengelolaan berasal dari para praktisi teknologi pembelajaran, bukannya dari para teoritisi. Selama bertahun-tahun praktik dalam pengelolaan perpustakaan, pusat sumber belajar, pengelolaan proyek atau pengelolaan sarana telah membangun landasan teknis dewasa ini. Pengelolaan proyek sebagai suatu konsep pada awalnya diperkenalkan sebagai cara yang efisien dan efektif dalam menghimpun suatu tim, di mana pengetahuan dan keahlian anggotanya sesuai dengan situasi unik dan tuntutan teknis jangka pendek yang ditentukan oleh pemberi kerja. Ini berbeda sekali dengan pengelolaan tradisional karena otoritas ada di tangan mereka yang berpengetahuan dan berkeahlian, dan bukannya dari konsep organisasi yang disusun berdasarkan pada garis staf dan komando. Sebagai akibatnya, teknis-teknis negosiasi dan cara-cara untuk memengaruhi memegang peranan penting dalam perencanaan pengawasan waktu dan sumber, di samping praktik yang telah lazim dilaksanakan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai inovasi yang saat ini telah ada berdasarkan kawasan pengelolaan. Untuk salah satu contoh inovasi pada kawasan pengelolaan yaitu Learning Management System. Nah, untuk konsepnya, Learning Management System adalah aplikasi perangkat lunak atau teknologi berbasis web yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses pembelajaran tertentu. Menurut Ellis pada 2009, LMS atau Learning Management System adalah suatu perangkat lunak atau software untuk keperluan administrasi, dokumentasi, laporan sebuah kegiatan belajar mengajar, dan kegiatan secara online yang terhubung ke internet, e-learning, dan materi-materi pelatihan yang semua itu dilakukan dengan online. Kemudian Riyadi juga menjelaskan bahwa Learning Management System adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat materi perkuliahan online berbasis web dan mengelola kegiatan pembelajaran serta hasil-hasilnya. Learning Management System adalah praktik e-learning yang dalam bentuk paling umum terdiri dari dua elemen, yaitu server yang menjalankan fungsionalitas dasar dan antarmuka pengguna yang dioperasikan oleh instruktur, siswa, dan administrator. Adapun karakteristik dari LMS itu sendiri, yang pertama yaitu memanfaatkan jasa teknologi elektronik. Guru dan siswa dan sesama siswa maupun guru dan sesama guru dapat berkomunikasi dengan relatif mudah tanpa dibatasi oleh hal-hal yang bersifat protokoler. Yang kedua, memanfaatkan keunggulan komputer. Yang ketiga, menggunakan bahan ajar bersifat mandiri yang disimpan di dalam komputer sehingga dapat diakses oleh guru dan siswa kapan saja dan di mana saja bila yang bersangkutan memerlukannya. Yang keempat, memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar, dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat setiap saat di dalam komputer. Yang terakhir, bahan yang direka dan dibina oleh pasukan pembina bahan yang profesional. Selanjutnya, prinsip pengembangan dari LMS.
Di bawah ini beberapa prinsip pengembangan yang harus diperhatikan. Di antaranya seperti pembelajaran sosial, bertujuan untuk mendorong kontak antara siswa dan fakultas dapat dicapai dengan obrolan virtual, papan diskusi, dan posting pengumuman. Kemudian yang kedua yaitu pembelajaran yang aktif. Ketika latihan dan penguatan ditekankan, seperti keterlibatan dalam tugas dunia nyata ditekankan, dapat dicapai dengan modul pengujian interaktif dapat digunakan di mana jawabannya dapat dievaluasi dan umpan balik langsung diberikan kepada siswa. Kemudian pembelajaran yang kontekstual. Ketika pengetahuan guru diintegrasikan ke dalam pelajar dunia dan pengetahuan baru ditujukan kepada siswa, dapat dicapai dengan penggunaan hyperlink ke web yang dipilih dengan cermat, situs untuk mengarahkan siswa ke lebih informasi serta mewajibkan siswa untuk membangun presentasi pengetahuan baru dan berbagi presentasi tersebut dengan rekan kerja dan ahli dalam dominan pengetahuan. Kemudian yang keempat, pembelajaran yang menarik. Ketika menghormati beragam bakat dan cara belajar, hal itu bisa dilakukan dengan cara menggunakan alat audio atau visual, multimedia, serta penggunaan baik asinkronus dan juga sinkronus. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran dapat dimiliki siswa. Ketika siswa mengendalikan pembelajaran mereka sendiri dengan mencatat kegagalan, merencanakan ke depan, membagi waktu dan memori untuk tugas, ini menekankan kemandirian dan pilihan belajar. Dapat dicapai dengan meningkatkan kemampuan siswa untuk mencari jawaban dengan tepat. Nah, selanjutnya yaitu kasus problem based solving yang berhubungan dengan kawasan pengelolaan. Di dalam perkembangan teknologi digital saat ini, pengajar masih sering mengalami kesulitan dalam mengelola dan mempelajari banyaknya media dan perkembangan teknologi saat ini. Mereka itu harus mempelajari banyaknya perkembangan teknologi dan media ini secara bersamaan dan juga dalam waktu yang singkat. Apalagi di kondisi seperti ini, di kondisi COVID seperti ini. Banyak orang yang terpaksa dituntut keadaan dan pekerjaan untuk mereka harus mempelajari teknologi digital. Tenaga pengajar itu juga harus mampu mengelola sumber pembelajaran yang ada di internet gitu. Karena masih banyak sumber pengajaran yang bisa dijadikan sumber sebenarnya, tapi kita tidak tahu keasliannya. Kita tidak tahu apakah itu autentik seperti itu. Siapa yang membuat itu? Itu tentu bisa ternyata disinformasi atau seperti itu. Tidak hanya mungkin tenaga pengajar, baik dari orang tua maupun siswa pun juga mengalami hal yang sama. Mereka juga mengalami kesulitan dalam mengimbangi perkembangan teknologi saat ini. Nah, salah satu solusi yang bisa kita berikan itu apa sih untuk mengatasi kasus-kasus tadi itu? Ya, kita bisa mengadakan setidaknya bisa mengadakan pelatihan, webinar maupun workshop, baik ya bisa kepada guru, siswa maupun tenaga pengajar maupun orang tua murid ya dalam membantu mengikuti perkembangan teknologi. Misalnya untuk guru nih, bagaimana cara menggunakan Zoom, bagaimana cara menggunakan Bismart, bagaimana cara menggunakan Classroom, seperti itu. Lalu bisa mungkin untuk siswa, bagaimana cara masuk Siakat, bagaimana cara kita mengumpulkan tugas di Bismart, bagaimana cara kita mengedit video untuk membuat tugas di Bismart, seperti itu. Bisa juga mungkin dengan ya mungkin untuk orang tua bisa juga bagaimana cara orang tua mengakses Siakat milik anaknya, bisa biar kita bisa melihat nilai atau kehadiran daftar kehadiran mereka seperti itu. Nah, itulah kenapa memang perlu diadakan ya pelatihan webinar seperti itu agar ya kita bisalah memberikan sarana dalam membantu mengelola dan juga menguasai teknologi digital yang berkembang saat ini. Seperti itu.
Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai inovasi pendidikan dalam konteks kawasan penilaian. Yang pertama, kita akan membahas mengenai deskripsi dari kawasan penilaian itu sendiri, di mana penilaian merupakan proses penentuan memadai tidaknya pembelajaran dan belajar yang mencakup analisis masalah, pengukuran acuan patokan, penilaian formatif, dan penilaian sumatif. Dalam kawasan penilaian ini dibedakan pengertian antara penilaian program, penilaian proyek, dan penilaian produk, di mana penilaian program merupakan evaluasi yang menaksir kegiatan pendidikan yang memberikan pelayanan secara berkesinambungan dan sering terlibat dalam penyusunan kurikulum. Contohnya seperti penilaian untuk program membaca dalam suatu wilayah persekolahan, program pendidikan khusus dari pemerintah daerah, atau suatu program pendidikan berkelanjutan dari suatu universitas. Selanjutnya yaitu penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan evaluasi untuk menaksir kegiatan yang dibiayai secara khusus guna melakukan suatu tugas tertentu dalam kurun waktu tertentu. Contohnya seperti lokakarya yang dilakukan selama 3 hari mengenai tujuan perilaku. Perbedaan antara penilaian program dan penilaian proyek ini sendiri adalah bahwa penilaian program diharapkan berlangsung dalam waktu yang tidak terbatas, sedangkan penilaian proyek biasanya diharapkan berjangka waktu pendek. Sedangkan untuk penilaian bahan atau produk pembelajaran merupakan evaluasi yang menaksir kebaikan atau manfaat isi yang mencakup benda-benda fisik termasuk buku, pedoman kurikulum, film, pita rekaman, dan produk pembelajaran lainnya. Dalam kawasan penilaian terdapat subkawasan, yaitu yang pertama, analisis masalah. Analisis masalah mencakup cara penentuan sifat dan parameter masalah dengan menggunakan strategi pengumpulan informasi dan pengambilan keputusan. Kegiatan penilaian ini meliputi identifikasi kebutuhan, penentuan sejauh mana masalahnya dapat diklasifikasikan sebagai pembelajaran, identifikasi hambatan, sumber dan karakteristik pembelajar, serta penentuan tujuan dan prioritas. Analisis kebutuhan ini diadakan untuk kepentingan perencanaan program yang lebih memadai. Untuk subkawasan yang kedua yaitu ada pengukuran acuan patokan. Pengukuran acuan patokan meliputi teknik-teknik untuk menentukan kemampuan pembelajaran menguasai materi yang telah ditentukan sebelumnya. Penilaian acuan patokan ini memberikan informasi tentang penguasaan seorang siswa mengenai pengetahuan, sikap, atau keterampilan yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Untuk keberhasilan dalam tes acuan patokan ini berarti siswa dapat melaksanakan ketentuan yang sudah ditentukan dan mereka dapat mencapai atau melampaui skor minimal tersebut, maka siswa tersebut dinyatakan lulus. Untuk pengukuran acuan patokan ini memberitahukan kepada siswa seberapa jauh mereka dapat mencapai standar yang ditentukan. Subkawasan yang selanjutnya yaitu penilaian formatif dan sumatif. Penilaian formatif berkaitan dengan pengumpulan informasi tentang kecukupan dan penggunaan informasi ini sebagai dasar pengembangan selanjutnya. Sedangkan untuk penilaian sumatif berkaitan dengan pengumpulan informasi tentang kecukupan untuk pengambilan keputusan dalam hal pemanfaatan. Penekanan baik untuk penilaian formatif pada tahap-tahap awal dari pengembangan produk maupun penilaian sumatif setelah kegiatan pembelajaran merupakan perhatian utama dari para teknolog pembelajaran. Untuk perbedaan antara penilaian formatif dan penilaian sumatif ini adalah penilaian formatif dilaksanakan pada waktu pengembangan atau perbaikan program maupun proyek. Penilaian ini dilaksanakan untuk keperluan staf dalam lembaga program dan biasanya tetap bersifat intern. Akan tetapi, penilaian ini dapat dilakukan oleh evaluator dari dalam atau dari luar atau bahkan kombinasi, di mana kombinasi ini akan lebih baik. Sedangkan penilaian sumatif dilaksanakan setelah selesai dan bagi kepentingan pihak luar atau para pengambil keputusan. Contohnya seperti lembaga penyandang dana atau calon pengguna. Selain itu, perbedaannya yaitu metode yang digunakan dalam penilaian formatif berbeda dengan penilaian sumatif,
di mana penilaian formatif mengandalkan pada kajian teknik dan tutorial uji coba dalam kelompok kecil atau kelompok besar. Metode pengumpulan data sering bersifat informal, seperti observasi, wawancara, dan tes realitas. Sebaliknya, penilaian sumatif memerlukan prosedur dan metode pengumpulan data yang lebih formal. Penilaian sumatif sering menggunakan studi kelompok komparatif dalam desain kuasi eksperimental. Selanjutnya yaitu kecenderungan dan permasalahan kawasan penilaian. Penilaian kebutuhan dan jenis font and analysis yang lain semula berorientasi terutama pada perilaku dengan menitik beratkan pada data kinerja dan penjabaran materi atau isi di bagian-bagian yang lebih kecil. Akan tetapi, penekanan pada pengaruh konteks belajar yang sekarang memberi orientasi kognitif, kadang-kadang orientasi konstruktivis pada proses penilaian kebutuhan. Perhatian pada konteks jelas terlihat pada gerakan teknologi kinerja, teori belajar situasional, dan pada pendekatan yang lebih sistemik terhadap desain. Sebagai konsekuensinya, tahap penilaian kebutuhan menjadi semakin penting. Di samping itu, banyak yang memberikan rekomendasi agar tahap penilaian kebutuhan tugasnya diperluas, tidak hanya berkonsentrasi pada isi, melainkan ditambah dengan penekanan baru pada analisis pembelajar, lingkungan, dan organisasi. Gerakan teknologi kerja juga memberikan sumbangan penting pada penilaian kebutuhan yang baru ini, di mana gerakan perbaikan kualitas mempengaruhi kawasan penilaian. Pengendalian kualitas memerlukan penilaian yang berkelanjutan, termasuk perluasan siklus di luar penilaian sumatif itu sendiri. Selain itu, bidang-bidang lain yang penting untuk diperhatikan adalah pengukuran untuk tujuan kognitif tingkatan tinggi, tujuan afektif, dan tujuan psikomotorik. Demikian juga halnya dengan pengukuran kualitatif, seperti portofolio dan soal-soal pengukuran yang lebih realistik seperti studi kasus dan penilaian presentasi. Adanya teknologi baru juga menimbulkan permasalahan baru dalam kawasan penilaian. Keadaan ini menuntut kebutuhan akan teknik dan metode baru. Sebagai contohnya seperti perhatian perlu diarahkan pada perbaikan penilaian tentang proyek-proyek belajar jarak jauh. Proyek-proyek ini cenderung dinilai secara dangkal. Karena itu perlu diingat bahwa evaluasi pembelajaran jarak jauh mencakup banyak aspek, yaitu ketenagaan, fasilitas, peralatan, bahan, dan pemrograman. Selanjutnya, sumber pengaruh utama kawasan penilaian. Penilaian sering dihubungkan dengan orientasi keperilakuan dalam desain pembelajaran dan hal-hal yang diturunkan dari teori sistem umum. Teori sistem umum yang umumnya memberikan rambu-rambu proses desain secara keseluruhan memuat pertimbangan logis dalam tugas penilaian yang dilaksanakan oleh para teknolog pembelajaran. Penelusuran kebutuhan atau need assessment ini, evaluasi formatif dan sumatif, serta pengujian yang mengacu kriteria, semuanya dipengaruhi oleh pendekatan sistem. Semua hal itu dipengaruhi oleh kebutuhan akan adanya sistem regulasi diri dan keyakinan akan peran positif umpan balik. Tumbuhnya desain pembelajaran sebagai suatu proses keperilakuan atau behavioris proses mengakibatkan digunakannya tujuan perilaku secara reguler. Sebagai kelanjutan logis dari pembelajaran yang berorientasi tujuan, muncullah pengujian yang mengacu kriteria, baik kelemahan maupun keunggulan pembelajaran yang berorientasikan tujuan pada umumnya akan berlanjut dengan digunakannya pengujian beracuan kriteria. Pada dasarnya, hampir semua prosedur desain pembelajaran mendorong digunakannya tes beracuan patokan dan bukan tes beracuan norma. Hal yang sama juga terjadi pada penelusuran kebutuhan dari berbagai bentuk analisa tahap awal lain yang lazim menggunakan pendekatan keperilakuan. Hal ini terlihat jelas dengan diberikannya perhatian terhadap data kinerja,
dan pemerincian isi ke dalam bagian-bagian yang membentuknya. Teknik-teknik desain seperti ini, penggunaan hierarki belajar, dan analisis tugas pekerjaan jelas berorientasi ke perilakuan. Penelusuran kebutuhan yang dikembangkan lebih lanjut oleh para teknolog kinerja pada dasarnya juga dilaksanakan pada pandangan keperilakuan. Penekanan pada tujuan kognitif pada jenjang yang lebih tinggi tampaknya lebih menstimulasi kawasan ini, hingga khususnya karena penilaian dengan paradigma kognitif lebih banyak berfungsi diagnostik. Pengetahuan kognitif mempengaruhi cara-cara mendiagnosa kebutuhan belajar dan mempengaruhi cara pengukuran prestasi dalam konteks situasi pembelajaran yang bermakna dan kompleks. Analisis krisis dan inovasi yang berlanjut seperti ini akan mempunyai implikasi penting dalam prosedur asesmen dan penilaian yang secara tradisional telah digunakan dalam bidang ini. Inovasi-inovasi yang saat ini telah ada berdasarkan kawasan penilaian. Yang pertama, inovasi penilaian yang dilakukan melalui sistem EMONEF. Ada 3 hal yang akan dibahas. Yang pertama adalah konsep, yang kedua adalah karakteristik, yang ketiga adalah prinsip. Yang pertama adalah konsep. Pengembangan penilaian suatu performance atau kinerja guru oleh siswa melalui sistem penilaian EMONEF, karena selama ini masih banyak di antara proses belajar mengajar yang dilakukan yang mana sistem penilaiannya dilakukan masih belum melibatkan siswa. Sehingga saat ini adanya suatu sistem penilaian melalui teknik monitoring dan evaluasi atau MONEF menjadi feedback dalam proses pembelajaran untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. MONEF adalah kegiatan monitoring dan evaluasi yang ditujukan pada suatu program yang sedang atau sudah berlangsung yang bertujuan untuk memantau jalannya organisasi atau terkait dengan proses belajar mengajar selama kegiatan berlangsung dan menilai ketercapaian tujuan. Dalam monitoring atau pemantauan, dikumpulkan data dan dianalisis. Dari hasil analisis, diinterpretasikan dan dimaknakan sebagai masukan bagi pimpinan untuk mengadakan perbaikan. Oleh karena itu, sebelum seseorang melakukan EMONEF, maka terlebih dahulu mereka memiliki pemahaman, keterampilan, dan kemampuan melaksanakan tugas sebagai evaluator pelaksanaan program. Disinilah diperlukan kemampuan menyusun instrumen, mengumpulkan data, menganalisis data, hingga menginterpretasikan hasil analisis dan menyusun kesimpulan hasil analisis. Hasil analisis data menjadi informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan perencanaan program di masa mendatang. Yang kedua adalah karakteristik. Karakteristik pada penilaian terhadap kinerja guru di dalam proses belajar mengajar bisa dinilai menggunakan lembar penilaian secara konvensional maupun secara digital. Hal ini tentu juga mengarah pada ketersediaan fasilitas yang ada dan kondisi yang memungkinkan. Jika penilaian kinerja guru melalui PKGO oleh pihak sekolah mencakup 14 kompetensi sebagaimana dipublikasikan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, maka penilaian oleh siswa ini lebih disesuaikan atau dipersingkat yang terkait langsung dengan proses belajar mengajar. Karakteristik lain dalam penyusunan EMONEF adalah kesesuaian bahasa. Artinya, bahasa yang digunakan dalam instrumen penilaian harus mudah dimengerti agar tidak terjadi adanya salah persepsi. Yang ketiga adalah prinsip. Pada pelaksanaannya, MONEF haruslah dilakukan dengan prinsip-prinsip seperti berikut ini. Yang pertama, berorientasi pada tujuan. MONEF hendaknya dilaksanakan mengacu pada tujuan yang ingin dicapai. Hasil MONEF dipergunakan sebagai bahan untuk perbaikan atau peningkatan program pada evaluasi formatif dan membuat justifikasi dan akuntabilitas pada evaluasi sumatif. Yang kedua, mengacu pada kriteria keberhasilan. MONEF seharusnya dilaksanakan mengacu pada kriteria keberhasilan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Penentuan kriteria keberhasilan dilakukan bersama antara para evaluator, para sponsor, pelaksana program, para pemakai lulusan konsumen, lembaga terkait di mana peserta kegiatan tersebut belajar. Yang ketiga, mengacu pada asas manfaat. MONEF sudah seharusnya dilaksanakan dengan manfaat yang jelas. Manfaat tersebut adalah berupa saran, masukan, dan rekomendasi untuk perbaikan program yang di MONEF atau program sejenis di masa mendatang. Yang keempat, dilakukan secara objektif. MONEF harus dilaksanakan secara objektif. Petugas MONEF dari pihak eksternal seharusnya bersifat independen, yaitu bebas dari pengaruh pihak-pihak luar, dan petugas EMONEF dari internal harus bertindak objektif, yaitu melaporkan temuannya apa adanya.
Selanjutnya adalah kasus problem based solving dan pemecahannya yang berhubungan dengan kawasan penilaian. Berdasarkan kenyataan di lapangan, guru kelas 4 SDN 9 Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo yang menerapkan kurikulum 2013. Guru masih bingung dengan penilaian autentik yang diterapkan dalam kurikulum 2013. Banyaknya jenis penilaian membuat guru kurang maksimal dalam melakukan penilaian terhadap siswa. Guru menganggap penilaian autentik ini rumit dan sulit untuk dilakukan. Bukan hanya guru yang mengalami kesulitan dalam penilaian kurikulum 2013, namun orang tua siswa juga merasa kesulitan karena pembelajaran dalam kurikulum 2013 ini membuat siswa banyak bermain sehingga tidak fokus untuk belajar. Serta pemahaman guru mengenai kurikulum 2013 ini sulit untuk guru-guru yang ada di SDN 9 Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Kesulitan yang dihadapi adalah penerapan penilaian autentik ini keterkaitan antara beberapa mata pelajaran yang harus diselesaikan dalam satu hari dalam satu tema dengan memperhatikan kompetensi-kompetensi dasar pada setiap mapel. Guru tidak hanya disibukkan dalam pembuatan rencana pembelajaran, penguasaan materi, penerapan strategi, tapi juga disibukkan dengan penilaian autentik yang sebelumnya pada KTSP, pendidik hanya menilai pengetahuannya saja. Dengan adanya kurikulum 2013, guru juga menilai sikap dan keterampilan peserta didik. Guru harus mencermati setiap karakter masing-masing peserta didik saat proses pembelajaran berlangsung. Di dalam penilaian, guru tidak hanya memberikan nilai berupa angka-angka, namun juga harus menunjukkan fakta-fakta pendukung. Solusi yang bisa ditawarkan dalam pemecahan masalah ini yaitu memerlukan adanya pelatihan yang lebih rinci dan mendalam terhadap pelaksanaan penerapan kurikulum 2013, mulai dari penyusunan silabus, pembuatan RPP, hingga proses penilaian yang tidak rumit atau ruang lingkup penilaian yang harus dipersempit, baik itu yang dilaksanakan oleh KKG ataupun aparat pemerintah yang berwenang terhadap pendidikan. Kesimpulan dari presentasi kami adalah bahwa inovasi pendidikan ini merupakan suatu perubahan baru yang berbeda dari yang telah ada sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan dalam pendidikan. Inovasi di bidang pendidikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan dan menyasar kualitas pendidikan. Teknologi pendidikan yang berupaya memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja diharapkan juga mampu berinovasi. Adapun beberapa inovasi pendidikan yang dapat dilakukan pada bidang kawasan pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian seperti memanfaatkan media pembelajaran berbasis video, memberikan pelatihan keterampilan kepada guru, mengelola proses pembelajaran melalui learning management system, dan melakukan penilaian proses serta hasil melalui M1F. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.